Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Bu Aulia. Ibu akan mengajar pembelajaran akidah akhlak di kelas 4. Nah, apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Teman-teman masih tetap semangat kan? Walaupun di rumah aja, kita harus tetap semangat ya. Karena pada saat ini kita masih belum diizinkan untuk bertemu dan bertatap muka di kelas karena kita sedang terkena wabah ya teman-teman, yaitu terkena wabah COVID-19. Nah teman-teman, walaupun selama di rumah, teman-teman tetap menjaga kesehatan ya. Selalu memakai masker, selalu mencuci tangan ketika habis keluar dari rumah, dan selalu menggunakan hand sanitizer. Nah, jaga juga kesehatan ya, jaga kesehatan, jaga pola makan. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita langsung saja buka buku paketnya halaman 3. Nah, di sini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Teman-teman, mungkin di kelas sebelumnya, di kelas 3 teman-teman sudah belajar ya tentang kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu banyak ya. Ada Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, dan lainnya. Nah, hari ini kita akan belajar kalimat thayyibah, Subhanallah, dan Masya Allah. Sekarang teman-teman bisa lihat di buku paketnya halaman 3. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali ya apa itu kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah secara bahasa berasal dari kata thayyib. Thayyib itu artinya baik atau benar. Sedangkan dalam ajaran agama Islam, kalimat thayyibah adalah setiap ucapan yang mengandung kebenaran dan kebajikan yang bermanfaat bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Nah, mengandung kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu seperti apa sih? Kalimat yang baik itu kita contohnya bisa menjaga lisan, menjaga perkataan kita. Nah, apalagi di setiap harinya nih teman-teman, di setiap kegiatan kita sehari-hari kita harus selalu menjaga lisan, menjaga perkataan. Agar apa? Agar tidak menyakiti hati teman kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat menyukai setiap umatnya dan hambanya yang menjaga lisannya, yang selalu menjaga lisannya dari perkataan buruk dan selalu menjaga lisannya menggunakan kalimat-kalimat yang baik atau kata-kata yang baik. Nah, itu juga termasuk dalam kalimat thayyibah nih teman-teman, karena kita selalu menjaga lisan kita ya. Sekarang kita langsung saja teman-teman buka halaman selanjutnya, yaitu halaman 4. Kita akan masuk ke kalimat thayyibah yang pertama, yaitu kalimat thayyibah Subhanallah. Nah, mungkin teman-teman sering ya di setiap harinya sering mengucapkan kata Subhanallah, 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 Subhanallah. Nah, teman-teman tahu tidak apa sih arti dari kalimat Subhanallah? Nah, iya, di buku paket sudah ada. Itu kalimat Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Nah, Maha Suci Allah. Hal ini mengandung arti sebagai pengakuan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yaitu Maha Suci dari segala hal yang tidak layak dan segala kekurangan baginya. Nah, adapun kalimat tasbih Subhanallah ini sangat baik diucapkan pada saat melihat sesuatu yang sangat luar biasa sehingga sehingga menimbulkan perasaan takjub dan kagum. Nah, Subhanallah itu Subhanallah sebagai umat muslim atau umat Islam yang meyakini adanya Allah sudah seharusnya sering mengucapkan kalimat tasbih ini ya teman-teman, mengucapkan kalimat tasbih Subhanallah, yakni ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan. Seperti contohnya nih di sini ada ketika kita melihat gunung yang besar dan tinggi, pemandangan yang sangat indah, kita harus mengucapkan Subhanallah karena kita takjub akan ciptaan Allah.
habis itu kita melihat langit yang sangat tinggi, bintang-bintang yang bertebaran di malam hari, kita harus selalu mengucapkan kalimat tasbih subhanallah, karena Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang selalu mengucapkan tasbih, setiap menit selalu mengucapkan tasbih ya. Habis itu kalimat subhanallah baik kita ucapkan ketika kita melihat karya teman-teman kita atau melihat karya manusia yang sangat bagus. Contohnya nih, teman-teman itu punya saudara atau punya teman yang membuat sebuah hasil karya, misalkan hasil karya kerajinan tangan, misalkan dia membuat hasil karyanya sangat bagus dan teman-teman takjub. Nah, kita ucapkan subhanallah. Nah, selain itu kita sebagai makhluk yang paling sempurna sudah seharusnya kita mengucapkan tasbih, teman-teman, mengucapkan tasbih kepada Allah SWT. Bukan hanya penduduk yang di bumi, tetapi penduduk di langit. Contohnya malaikat selalu senang bertasbih kepada Allah. Nah, seperti surat yang ibu membacakan di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Di sini yang artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah yang Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 1 surat 62. Nah, dalam surat di atas juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus senantiasa bertasbih, teman-teman, senantiasa bertasbih, mengucapkan kalimat tasbih, karena dengan mengucapkan kalimat tasbih kita akan selalu senantiasa ingat akan adanya Allah selalu bersama kita. Nah, sekarang kita memasuki halaman selanjutnya. Kita buka halaman 5. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat thayyibah yang kedua, yaitu kalimat Masya Allah. Nah, mungkin teman-teman juga sering nih sehari-harinya selain mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, mungkin teman-teman sering mengucapkan Masya Allah. Tapi teman-teman tahu tidak sih apa itu arti Masya Allah? Mari kita sama-sama baca di buku paketnya ya. Nah, teman-teman tahu tidak, Masya Allah itu seperti kita nih di kehidupan sehari-hari, teman-teman, misalkan kita sering mengalami peristiwa-peristiwa, baik itu peristiwa yang buruk ataupun peristiwa yang baik sekalipun. Nah, semua itu tidak lepas atas kehendak Allah, teman-temannya, tidak lepas dari kehendak Allah SWT. Nah, termasuk ini kalimat Masya Allah. Nah, kalimat Masya Allah yaitu arti kalimat Masya Allah adalah atas kehendak Allah. Nah, makna dari kalimat Masya Allah, segala peristiwa yang ada di dunia ini terjadi atas kehendak Allah. Ingat ya teman-teman, segala peristiwa yang teman-teman alami ataupun yang terjadi pada diri kita ataupun kepada orang lain adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak ada satupun peristiwa di dunia ini yang terjadi kecuali atas kehendak Allah, bukan kehendak manusia ya teman-teman ya. Nah, selain itu kita juga harus selalu bersyukur kepada Allah karena kita selalu diberikan hidayahnya, atau ketika kita sedang mendapat peristiwa yang sangat tidak mengenakan hati atau peristiwa buruk, kita selalu mengucapkan kalimat Masya Allah agar kita selalu mengingat bahwa Allah itu ada, Allah itu selalu ada bersama kita, selalu melihat setiap gerak-gerik apa yang kita lakukan, baik itu yang perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Nah, di sini ada hadis, teman-teman bisa melihat, akan ibu bacakan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahul Muslim, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ubahlah kemungkaran itu dengan tangan atau dengan kekuatan. Jika tidak mampu,
maka ubahlah dengan hatimu. Itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis di sini kita bisa menyimpulkan bahwa dari hadis yang tadi Ibu bacakan, kita bisa tahu ya teman-teman ya, jika kita melihat kemungkaran ataupun keburukan, maka hendaklah kita cegah. Nah, contohnya nih, contoh yang sangat mudah. Ketika teman-teman ujian di kelas, ada nih teman kita ingin mencontek. Nah, kita ingatkan kalau mencontek itu adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak Allah sukai. Nah, kalau teman-teman takut untuk menegurnya atau mengingatkan, maka kita cukup mengatakan dalam hati bahwa mencontek itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik atau sangat buruk yang tidak disukai. Nah, itu juga sudah menjadi salah satu kita mencegah kemungkaran ataupun keburukan. Nah, hikmah yang bisa kita ambil nih dari pembelajaran ini dari kalimat Masya Allah apa ya? Nah, hikmahnya yaitu kita sebagai umat muslim harusnya kita senantiasa mengucapkan kalimat tasbih, sering mengucapkan kalimat Masya Allah pada saat kita melihat hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk. Karena dengan selalu mengucapkan kalimat Allah, kita bisa mendekatkan diri selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin apapun yang terjadi di dunia ini, yang di bumi ini atas kehendak Allah itu memiliki tujuan ya teman-teman, memiliki tujuan, bukan hanya semata-mata. Contohnya ketika ada gunung meletus, yang terjadi kan bukan di kita, tetapi adanya di saudara kita. Kita selalu bertasbih dan mengucapkan Masya Allah. Semoga dalam hati kita langsung akan refleks, akan mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah. Nah, itu juga kita salah satunya selalu mengingat Allah ya teman-temannya, karena Allah itu menurunkan sebuah peristiwa itu tanpa langsung menurunkan itu aja, tidak, tetapi ada tujuannya. Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini saja pelajarannya. Nanti untuk tugasnya teman-teman bisa mengerjakan tugas mandiri yang dari kalimat tasbih dan kalimat Masya Allah. Untuk jawabannya teman-teman bisa langsung mengerjakan di buku paket. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Dan Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.